Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswi Teknik Informatika Universitas Maliku Saleh pada mata kuliah Human Computer Interaction. Kami akan membahas tentang smart home dan smart car yang diampu oleh Ibu Eva Darnila STMT. Pada kesempatan kali ini, di tugas mata kuliah Human Computer Interaction, kami akan membahas Smart Home and Smart Car. Sebelumnya, Human Computer Interaction adalah ilmu yang mempelajari perancangan, evaluasi, dan implementasi sistem komputer interaktif yang digunakan oleh manusia. HCI bertujuan menciptakan teknologi yang mudah digunakan serta mampu memenuhi kebutuhan pengguna. Untuk smart home adalah rumah yang menggunakan perangkat elektronik dan sistem otomatis yang saling terhubung melalui jaringan internet untuk meningkatkan kenyamanan, keamanan, serta efisiensi energi. Dan smart car adalah kendaraan yang menggunakan teknologi komputer, sensor, komunikasi digital, dan kecerdasan buatan untuk membantu pengemudi dalam mengoperasikan kendaraan secara lebih aman dan nyaman. Rumusan masalah di sini adalah apa yang dimaksud dengan smart home, apa yang dimaksud dengan smart car, bagaimana penerapan human computer interaction pada smart home, bagaimana penerapan human computer interaction pada smart car, apa manfaat penggunaan smart home dan smart car, dan apa tantangan dan kendala yang dihadapi dalam penerapan teknologi tersebut. Untuk tujuan penelitian di sini adalah yang pertama, menjelaskan konsep smart home dan smart car. Kedua, menganalisis penerapan human computer interaction pada smart home dan smart car. Ketiga, mengetahui manfaat penggunaan smart home dan smart car. Keempat, mengidentifikasi tantangan dalam penggunaan teknologi pintar. Dan yang terakhir, memahami hubungan antara perkembangan teknologi dan pengalaman pengguna. Adapun manfaat dari penulisan tugas ini adalah yang pertama, menambah wawasan mengenai human computer interaction sebagai ilmu yang mempelajari interaksi antara manusia dan komputer. Yang kedua, membantu memahami perkembangan teknologi berbasis Internet of Things atau IoT yang saat ini semakin banyak digunakan. Ketiga, memberikan pemahaman tentang penerapan HCI dalam kehidupan sehari-hari, khususnya pada smart home dan smart car. Yang keempat, menjadi referensi bagi mahasiswa maupun pembaca yang ingin mempelajari lebih lanjut mengenai teknologi pintar dan pentingnya desain interaksi yang lebih baik untuk pengguna. Human Computer Interaction atau HCI memiliki beberapa tujuan utama. Yang pertama, meningkatkan efektivitas penggunaan sistem sehingga pengguna dapat mencapai tujuan dengan lebih mudah. Yang kedua, meningkatkan efisiensi kerja pengguna dengan mengurangi waktu dan usaha yang diperlukan dalam menjalankan suatu tugas. Yang ketiga, mengurangi kesalahan penggunaan melalui desain antarmuka yang jelas dan mudah dipahami. Yang keempat, meningkatkan kepuasan pengguna sehingga dalam pengalaman menggunakan teknologi menjadi lebih nyaman dan menyenangkan. Kelima, memastikan keamanan dan kenyamanan dalam penggunaan sistem agar pengguna merasa aman saat berinteraksi dengan teknologi. Oleh karena itu, HCI menjadi aspek yang sangat penting dalam pengembangan smart home dan smart car karena berfokus pada kebutuhan dan pengalaman pengguna. Adapun prinsip-prinsip HCI, pertama ada usability, yaitu tingkat kemudahan pengguna dalam menggunakan suatu sistem. Kedua, ada effectiveness, yaitu mampu membantu pengguna mencapai tujuan yang diinginkan. Ketiga, ada efisiensi, yaitu memungkinkan pengguna untuk menyelesaikan tugas dengan cepat dan mudah. Keempat, ada certification, yaitu dapat membuat pengguna merasa nyaman dan puas menggunakan sistem. Kelima, ada learnability, yaitu mudah dipelajari oleh pengguna baru. Keenam, ada accessibility, yaitu dapat digunakan oleh berbagai kalangan pengguna.
Komponen smart home pertama ada sensor yang digunakan untuk mendeteksi kondisi lingkungan. Kedua, ada akuator yang berfungsi menjalankan perintah dari sistem. Ketiga, ada controller yang berfungsi sebagai pusat pengendalian seluruh perangkat smart home. Keempat, ada jaringan internet yang memungkinkan seluruh perangkat terhubung dan dikontrol dari jarak jauh. Contoh implementasi pada smart home pertama ada lampu pintar atau smart lighting, kedua ada smart door lock, ketiga ada smart speaker, keempat ada smart CCTV, kelima ada smart air conditioner, keenam ada smart refrigerator. Selanjutnya adalah penerapan human-computer interaction pada smart home. Pada smart home, konsep human-computer interaction diterapkan untuk memudahkan interaksi antara manusia dan teknologi di rumah. Contohnya adalah aplikasi mobile yang memungkinkan pengguna mengontrol berbagai perangkat rumah melalui smartphone. Selain itu, terdapat fitur voice command yang memungkinkan pengguna memberikan perintah menggunakan suara. Smart home juga memanfaatkan sensor otomatis yang dapat menyalakan atau mematikan perangkat berdasarkan keberadaan manusia. Terakhir, dashboard monitoring digunakan untuk memantau kondisi rumah secara real time sehingga pengguna dapat memperoleh informasi dengan cepat dan mudah. Selanjutnya, keunggulan dan kekurangan. Selain memberikan banyak kemudahan, smart home juga memiliki keunggulan dan kekurangan. Keunggulannya antara lain dapat menghemat energi karena menggunakan perangkat menjadi lebih efisien, meningkatkan keamanan melalui sensor dan kamera pintar, serta meningkatkan kenyamanan pengguna dalam mengelola rumah. Smart home juga memudahkan pemantauan rumah dari jarak jauh dan mendukung gaya hidup modern yang serba praktis. Namun, smart home juga memiliki beberapa kekurangan. Biaya pemasangan dan perangkatnya relatif mahal. Sistem ini juga membutuhkan koneksi internet yang stabil agar dapat berfungsi dengan baik. Selain itu, terdapat resiko keamanan data karena perangkat terhubung ke internet, serta adanya ketergantungan terhadap teknologi dalam aktivitas sehari-hari. Selanjutnya, teknologi yang digunakan pada smart car. Pada smart car, ada beberapa teknologi utama yang mendukung cara kerjanya. Pertama, sensor yang digunakan untuk mendeteksi kondisi di sekitar kendaraan. Kedua, artificial intelligence atau AI yang membantu kendaraan mengolah data dan mengambil keputusan. Ketiga, GPS navigation yang memudahkan pengemudi menentukan rute perjalanan. Dan yang terakhir, internet connectivity yang menghubungkan kendaraan dengan berbagai layanan digital sehingga pengalaman berkendara menjadi lebih cerdas dan nyaman. Selanjutnya kita akan membahas beberapa contoh fitur yang terdapat pada smart car atau mobil pintar. Fitur pertama adalah automatic parking, yaitu teknologi yang membantu kendaraan melakukan parkir secara otomatis dengan memanfaatkan sensor dan kamera. Fitur kedua yaitu adaptive cruise control yang memungkinkan mobil menyesuaikan kecepatan secara otomatis sesuai dengan kondisi kendaraan di depan. Berikutnya ada voice assistant yang memungkinkan pengemudi mengontrol berbagai fungsi kendaraan menggunakan perintah suara sehingga lebih praktis dan aman saat berkendara. Selain itu, terdapat blind monitoring, yaitu sistem yang dapat mendeteksi kendaraan di area titik buta yang sulit terlihat oleh pengemudi. Dan yang terakhir ada lane keeping assist yang membantu kendaraan tetap berada di jalurnya dengan memberikan peringatan atau koreksi arah jika kendaraan mulai keluar jalur. Berbagai fitur ini menunjukkan bagaimana teknologi dapat meningkatkan keamanan, kenyamanan, dan efisiensi dalam berkendara. Pada slide ini kita dapat melihat penerapan konsep Human Computer Interaction atau HCI pada smart car. Penerapan pertama adalah touchscreen interface, yaitu penggunaan layar sentuh yang memudahkan pengguna mengakses berbagai fitur kendaraan dengan tampilan yang lebih interaktif. Yang kedua, voice interaction, yang memungkinkan pengemudi memberikan perintah suara tanpa harus melepaskan tangan dari kemudi sehingga dapat meningkatkan fokus saat berkendara. Yang ketiga adalah head-up display, yaitu teknologi yang menampilkan informasi penting seperti kecepatan dan navigasi langsung di depan pandangan pengemudi. Selanjutnya, terdapat haptic feedback
yaitu getaran yang diberikan dalam bentuk notifikasi atau peringatan kepada pengemudi. Dari penerapan tersebut, dapat disimpulkan bahwa HCI berperan penting dalam menciptakan interaksi yang lebih mudah, aman, dan nyaman antara manusia dan kendaraan. Setelah memahami fitur dan penerapan HCI pada smart car, selanjutnya kita akan melihat keunggulan dan kekurangannya. Dari sisi keunggulan, smart car dapat meningkatkan keselamatan berkendara, membantu mengurangi resiko kecelakaan, mempermudah navigasi, memberikan pengalaman berkendara yang lebih nyaman, serta meningkatkan efisiensi perjalanan. Namun, di samping berbagai manfaat tersebut, smart car juga memiliki beberapa kekurangan. Di antaranya adalah harga kendaraan yang relatif lebih mahal, biaya perawatan yang cukup tinggi, ketergantungan pada perangkat elektronik, serta adanya potensi risiko serangan cyber terhadap sistem kendaraan. Oleh karena itu, meskipun smart car mempermudah berbagai kemudahan dan inovasi teknologi, pengguna tetap perlu mempertimbangkan aspek biaya, keamanan, dan perawatannya sebelum menggunakan teknologi ini. Demikian pemaparan kami yang mengenai smart car dan penerapan human-computer interaction di dalamnya. Semoga presentasi ini dapat menambah pemahaman mengenai bagaimana teknologi modern membantu menciptakan pengalaman berkendara yang lebih aman, nyaman, dan efisien. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.